Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Karena itu mari saudaraku kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman Tuhan di perenungan pagi ini, dengan harapan firman Allah ini menjadikan kita semakin setia kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan di hari terakhir di minggu ini, bahkan ketika kita ada di minggu yang baru, demi untuk kemuliaan namanya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus ada memberkati kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur kami ada di hari terakhir minggu ini. Sebelum kami melangkah meninggalkannya dan memasuki minggu yang baru, kami hendak kembali menerima firman-Mu dengan percaya. Firman Allah ini akan selalu menjadi semangat bagi kami untuk mendharma baktikan diri kami menjadi seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Injil Matius 24 ayat 37 sampai 44. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, berjaga-jagalah. Saudaraku, tentu kita masih ingat perkataan Yesus tentang kedatangannya. Di sana diungkapkan bahwa Dia datang seperti seorang pencuri di malam hari. Artinya saudaraku, kedatangan Yesus itu tidak ada yang ketahui kapan, bila mana, di mana. Ya. Makanya diibaratkan seperti seorang pencuri yang datang mencuri malam hari. Saya tidak yakin seorang pencuri dia menelpon dulu katakan demikian, atau dia menulis surat dulu katakan demikian kepada tuan rumah bahwa sebentar malam saya akan datang membongkar rumahmu dan mencuri barang-barangmu. Saya yakin tidak. Ketika dia ingin datang ke rumah itu tanpa tuan rumah atau pemilik rumah menduganya, dia datang dengan maunya dia. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai melihat tema renungan kita yang tertulis dalam Sabda Bina Umat, yaitu berjaga-jagalah. Ini merupakan ajakan bagi kita untuk selalu waspada akan peristiwa di mana Tuhan datang untuk kehidupan kita. Kita tidak usah berbicara tentang kiamat yang tidak satu orang pun juga tahu kapan dan di mana, bila mana itu terjadi. Tapi yang pasti saudaraku, saya dan Bapak Ibu tidak akan pernah luput dari yang namanya kematian. Artinya disitulah Tuhan datang untuk kita dan menjemput kita dari kehidupan yang fana ini, lalu kemudian dipindahkan di kehidupan yang berbeda dengan di dunia ini.
Dan kehidupan yang berbeda dengan dunia ini, itu ada dua hal yang akan terjadi. Khotbah kita kemarin berkata tentang sorga dan neraka. Itulah yang dimaksudkan. Bagaimana kemudian di hari kematian kita ketika Tuhan jemput kita, kita dibawa dari yang fana kepada yang baka. Artinya dari dunia kepada sorga. Bukan dari yang fana kepada kematian yang kekal, yaitu neraka. Tidak. Nah, kisah yang diangkat dalam bacaan kita, saudaraku, berbicara tentang Nuh dengan orang-orang pada zamannya. Orang-orang tersebut terlena ketika menikmati perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan dengan melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak Allah. Katakan saja dosa. Sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Nah, ketika air bah datang, mereka mengalami musibah yang benar-benar dahsyat banget sehingga mereka tidak mengenali hidup mereka lagi. Bahkan mereka tidak lagi memiliki hidup itu karena peristiwa air bah itu menenggelamkan mereka, lalu membawa mereka kepada kematian yang berujung pada penderitaan yang kekal, karena orang bilang masuk neraka. Dan sangat berbeda dengan Nuh, saudara-saudaraku, karena imannya Tuhan datang menyapa dia. Ya, karena Nuh selalu mau mendengarkan suara Tuhan. Seperti khotbah kita kemarin, saya katakan kalau supaya kita tidak tersesat, mari kita selalu mau untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, ini yang kemudian direspon oleh Allah untuk selalu mengingatkan orang yang mau mengikuti perkataannya untuk waspada, atau tema kita berkata untuk berjaga-jaga. Dan kita lihat bagaimana Allah menyertai Nuh dan keluarganya yang saleh, yang beriman. Mereka dipersiapkan untuk memasuki masa peristiwa air bah dengan kesiapan yang luar biasa sehingga mereka tidak ikut ditenggelamkan. Berbeda dengan orang-orang yang lain yang ada pada zaman itu. Ini sesuatu yang baik, saudaraku. Artinya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi kepada kita, ya, kita tidak akan ditenggelamkan dalam kebinasaan, tapi kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karena peristiwa air bah, ya, seperti peristiwa alam yang sering terjadi di kehidupan kita sekarang ini, ya, itu tidak ada yang bisa prediksi tepatnya kapan. Contoh seperti gempa bumi yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Di saat orang terlelap tidur, menikmati malam, sahdunya malam dengan tidur nyenyak, tiba-tiba gempa terjadi dan tidak sedikit kemudian orang yang tidur nyenyak tertindih dengan bangunan yang mengambil nyawa mereka. Begitu juga dengan peristiwa tsunami. Ya. Mereka lagi bercengkrama, lagi bercerita, lagi bercanda gurau dan seterusnya. Tiba-tiba air datang dalam hitungan detik, lalu menutupi mereka atau menenggelamkan mereka. Tidak ada masa di mana mereka mempersiapkan diri untuk Tuhan lindungi aku, Tuhan berkati aku, Tuhan selamatkan aku. Tidak ada, semua datang dengan tiba-tiba. Tapi saya mau katakan di sini, saudaraku, kalaupun itu datang tiba-tiba menerpa kita, tapi sebelum air itu datang menutup hidup kita atau menindih kita, atau bangunan itu menindih kita, tapi kita ada dalam kesiapan hati yang selalu berserah Tuhan apapun yang terjadi. Misalkan pada waktu bangun pagi, kita berdoa, Tuhan, aku serahkan hidupku sepanjang hari ini sampai malam. Apapun yang terjadi, aku percaya itu ada dalam kuasa-Mu. Artinya, saudaraku, walaupun kita mungkin mati pada waktu peristiwa itu, karena kita tidak tahu dia datang tiba-tiba, Tuhan tahu kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Tidak sedikit orang yang bangun tidur langsung main lari aja, tinggalkan tempat tidur. Dia pikir, tidak mungkin ada kejadian, tidak mungkin ada malapetaka dan seterusnya. Tidak ada orang yang meminta malapetaka dan kejadian yang buruk, tapi itu terjadi tiba-tiba. Siapa yang mau menolak? Siapa yang mau
mau mengingkari hal ini, saudaraku. Tidak bisa. Dan ini bukan banyak terjadi, bukan sering kali terjadi, selalu terjadi. Dari tahun ke tahun tidak pernah tidak ada peristiwa yang tiba-tiba seperti ini. Apalagi di masa-masa sekarang ini. Ya. Yang orang bilang usia dunia sudah semakin tua. Ya. Ibarat manusia kalau sudah tua, ya orang bilang sering sakit-sakitan. Ya. Jadi pesakitan di dunia ini luar biasa sekali, saudaraku. Tapi kita tidak melihat itu. Kita masih terlena menikmati apa yang ada. Kita pikir kita akan hidup 1000 tahun lagi. Saya pikir ini sesuatu yang baik, saudaraku, untuk kita renungkan supaya kita mulai berjaga-jaga. Supaya kapanpun musibah itu datang, di waktu kita minta atau tidak, di waktu kita tahu kejadian atau tidak, kita tidak takut. Karena semua akan terjadi dalam kehendak Allah. Artinya, kalau itu terjadi dalam kehendak Allah dan kita mengimaninya, di situasi itu kita diberkati oleh Tuhan, kita akan dibawa ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu surga. Ya, jadi sangat baik sekali firman Tuhan ini kalau kita baca ulang-ulang, saudaraku, supaya kita tahu bahwa itulah memang realitas hidup manusia. Dia tidak pernah tahu bila mana, kapan, di mana terjadi sesuatu yang buruk terhadapnya. Karena seringkali hal itu terjadi tanpa kita meminta, tanpa kita duga-duga, dia datang menerpa kita. Karena itu, saudaraku, mari dalam kita menjalani kehidupan di akhir minggu ini, betul-betul kita prepare diri kita, iman kita, supaya kita kuat dalam iman, supaya ketika kita melangkah di minggu yang baru besok dan seterusnya, kita tetap dengan iman kepada Kristus. Sehingga apapun yang terjadi pada kita tetap akan dibawa oleh Allah ke kehidupan yang kekal, yaitu surga. Semangat untuk itu, saudara. Yakin iman dalam Kristus menjadi jalan bagi kita menuju surga. Karena Kristus sudah menjanjikan itu kepada saudara dan saya yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berikan pengertian baik bagi kami pada hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa hidup di dunia ini penuh misteri. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Tapi yang pasti, Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, kami percaya kepada Engkau, dan kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu sepenuhnya, maka seperti apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan takut bergetar, karena kami tahu semua akan mengubah hidup kami dari yang fana menjadi yang bakal, sehingga kami boleh menempati surga, rumah-Mu yang kudus, untuk mengalami kehidupan yang abadi bersama dengan Engkau. Karena itu, Tuhan, berkati kami terus, agar dengan berkat-Mu iman kami semakin diteguhkan, dan kami semakin setia kepadamu dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ampunkan salah dan dosa-dosa kami. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.